Namaku Rara. Usiaku 20 tahun. Mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas swasta di Jakarta. Jurusanku, sastra Inggris. Mimpiku sederhana, lulus tepat waktu, dapat kerja tetap, bisa bantu mama bayar utang rumah, dan hidup tenang tanpa drama. Aku bukan tipe anak gaul, bukan juga kutu buku. Aku cuma gadis biasa yang berusaha bertahan di kota besar, dengan gaji kecil dan harapan besar. Setiap pagi aku kuliah, siangnya kerja serabutan, kadang bantu-bantu admin, kadang jadi guru les privat. Tapi saat malam tiba, aku berubah. Bukan jadi orang lain, hanya peran yang berbeda. Aku adalah penyanyi akustik di sebuah lounge malam, bernama Cahaya 88. Tempatnya tidak besar, tapi rapi dan elegan. Musiknya tenang, pengunjungnya kalangan menengah ke atas. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang liar. Aku menyanyi di sudut ruangan, di atas panggung mini dengan gitar pinjaman. Lagu-lagu cinta dan nostalgia, dengan suara yang katanya adem, menurut pelanggan tetap. Di sana, aku punya beberapa teman. Ada Maya, pelayan bar yang ceria, dan suka menggodaku karena aku sering grogi saat nyanyi. Ada Mas Reza, pianis tetap yang selalu membawakan teh hangat untukku sebelum tampil. Dan tentu saja, ada Pak Teddy, manajer klub yang kalem dan murah senyum. Rar, malam ini kamu tampil 2 sesi ya? Ada tamu penting datang, mereka suka musik akustik, kata Pak Teddy malam itu. Aku hanya mengangguk, tak banyak tanya. Malam itu seharusnya jadi malam biasa, hanya tambahan lagu, tambahan tip, dan pulang seperti biasa naik ojek online ke kosan. Kupikir, semua baik-baik saja. Aku tidak tahu, malam itu akan mengubah hidupku selamanya. Kupikir, semua baik-baik saja. Aku tidak tahu, malam itu akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu aku mengenakan blus biru muda dan rok hitam selutut. Riasan wajahku tipis, seperti biasa. Aku tak pernah merasa perlu tampil mencolok. Aku hanya ingin menyanyi, menerima honor, lalu pulang. Suasana lounge lebih ramai dari biasanya. Meja-meja penuh, lampu temara membuat segalanya terlihat seperti adegan film. Musik latar masih lembut, aroma kopi bercampur parfum mahal memenuhi udara. Di barisan depan, duduk seorang pria asing, rapi, berjas abu-abu, dan tampak lebih dewasa dari kebanyakan tamu. Tapi bukan wajahnya yang menarik perhatianku, melainkan tatapannya. Ia memperhatikanku sepanjang lagu, tidak berkedip, seperti sedang membaca isi pikiranku. Selesai sesi pertama, aku turun panggung dan duduk di dekat meja pojok tempat biasa aku istirahat. Maya menghampiriku sambil membawa segelas minuman berwarna kuning keemasan. Dari bapak itu, katanya, setengah berbisik, sambil melirik pria berjas. Katanya untuk penyanyi bersuara malaikat, tambahnya, mengedipkan mata. Aku tersenyum canggung, bilang makasih. Tapi aku nggak biasa minum alkohol, jawabku pelan. Tadi dia bilang ini bukan alkohol kok, cuma mocktail, kata Maya meyakinkan. Aku ragu sejenak, tapi semua mata tertuju padaku, termasuk pria itu. Aku angkat gelasnya, sedikit mengangguk sebagai tanda terima kasih. Kuteguk 1-2 kali, rasanya manis seperti sari buah campur mint. Tak lama setelah itu, aku kembali naik panggung untuk sesi kedua, tapi kali ini, semuanya mulai terasa aneh. Nada gitarku seperti meleset, padahal jariku tetap. Suaraku terdengar seperti gema. Seolah-olah aku menyanyi di dalam air. Lampu panggung berubah jadi bias warna. Penonton tampak kabur, dan kemudian semuanya menjadi hitam. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang ku tahu, aku terbangun keesokan paginya di sebuah sofa panjang di dalam lounge yang sudah gelap dan kosong. Langit-langit tinggi klub itu terlihat asing di mataku. Keplok, pusing, perutku mual, tubuhku terasa dingin. Aku menunduk dan aku hanya mengenakan pakaian dalam dan jaket lounge yang disampirkan ke tubuhku. Bajuku yang tadi, hilang tasku, tak ada ponselku, kosong baterai. Tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena aku tahu ada sesuatu yang sangat salah. Aku menarik jaket lounge itu lebih rapat ke tubuhku, sambil memandang sekeliling. Ruangan masih remang, lampu utama dimatikan. Hanya lampu bar yang menyala sayu, meja-meja kosong.
Kursi berantakan, botol-botol kaca belum dibersihkan. Suara jam dinding terdengar jelas pukul 06.03 pagi. Perasaanku campur aduk, bingung. Aku coba berdiri, tapi lututku lemas. Kepalaku seperti diisi kapas. Apa yang terjadi tadi malam? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Dengan tangan gemetar, aku mencari tasku di balik sofa. Syukurlah, kutemukan ponselku di bawah meja. Layarnya retak sedikit, baterainya tinggal 3%. Aku buru-buru menelepon Maya. Tidak aktif. Kuhubungi Pak Teddy. Tidak diangkat. Kubuka aplikasi catatan suara, tidak ada apa-apa. Tidak ada rekaman. Tidak ada video kamera pengawas. Aku berjalan dengan susah payah ke ruang kasir yang terkunci. Tidak bisa masuk. Aku coba keluar dari lounge, dan di depan pintu, seorang satpam tua sedang menyapu. Aku menghampirinya dengan langkah ragu. Pak, semalam saya pingsan di dalam. Tahu nggak siapa yang... Sang satpam hanya menatapku sejenak. Pandangannya dingin. Seperti menilai, kalau tidak kuat, jangan ikut kerja malam, Mbak. Katanya singkat. Lalu melanjutkan menyapu, seolah aku hanya debu yang ingin dia hilangkan. Mataku panas. Aku ingin marah, tapi tak punya tenaga. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ada rasa malu yang menampar. Aku akhirnya memesan ojek daring, naik dengan mata menunduk, dan hati hancur. Sepanjang perjalanan pulang ke kos, aku memeluk tubuhku sendiri, sambil mencoba mengingat tapi otakku seperti kabur. Yang kuingat, hanya pria berjas abu-abu, mocktail, dan suara musik yang menghilang perlahan. Sampai di kamar, aku duduk di lantai. Tidak menangis. Belum. Aku hanya menatap kosong ke dinding sambil berpikir, apa yang sebenarnya terjadi padaku malam itu? Dan kenapa aku merasa seperti bukan diriku lagi? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, berjam-jam tanpa henti, sampai akhirnya aku menyerah dan menangis. Tangis yang tak tertahan, tak beraturan, tak tahu harus ditujukan pada siapa. Aku mandi berkali-kali, tapi rasa aneh di tubuhku tak juga hilang. Aku ganti pakaian, tapi tetap merasa seperti memakai sesuatu yang bukan milikku. Aku mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, yang muncul hanyalah bayangan diriku di sofa itu sendirian, kehilangan, dan tak berdaya. Hari itu aku tidak masuk kuliah. Hari berikutnya juga tidak. Hari-hari berikutnya hanya diisi diam di kamar. Berpura-pura semuanya baik-baik saja saat mama menelepon. Padahal dalam hati aku nyaris hancur. Sampai pada titik, aku tidak tahan lagi. Aku harus tahu apa yang terjadi malam itu. Malam ketiga setelah kejadian, aku nekat kembali ke cahaya ke-88. Bukan untuk bekerja, tapi untuk mencari jawaban Maya, yang biasanya menyambutku dengan pelukan dan tawa, terlihat gugup saat melihatku datang. Oh, Rar, kamu udah balik. Aku kira kamu sakit, katanya sambil menyeka meja. Aku menatapnya lurus. Aku mau tanya soal malam itu, malam Jumat, yang aku nggak ingat sama sekali. Maya terdiam, tangannya berhenti menyeka. Maaf, Rar, aku nggak tahu. Aku pulang duluan. Katanya, kamu nginep di lounge sama Pak Teddy. Jantungku mencelos. Pak Teddy, tanyaku pelan. Ia hanya mengangguk kecil, lalu kembali menyeka meja yang tadi sudah bersih. Aku menuju ruang manajer, mengetuk pelan. Pak Teddy membuka pintu dengan senyum palsu, yang entah kenapa sekarang terasa mengerikan. Rara, sudah sehat? Saya dengar kamu pingsan, ya? Kelelahan mungkin, katanya ramah. Aku nggak ingat apa-apa, Pak. Kataku jujur, aku bangun sendirian. Pakaianku hilang. Apa yang terjadi, Pak? Senyumnya sedikit memudar. Oh, mungkin kamu kecapekan. Tapi jangan khawatir. Semua aman. Kamu pulang dengan baik-baik kan? Aku menggigit bibir. Ada rekaman CCTV? Aku cuma mau tahu, aku pulang sama siapa. Dia tertawa kecil. Aduh, sayang sekali. Malam itu sistem error, CCTV-nya nggak nyala. Jawaban yang terlalu cepat. Terlalu rapi, terlalu mudah. Aku tahu aku tidak akan mendapat jawaban di tempat ini. Malam itu, aku keluar dari klub sambil menahan napas. Di depan pintu,
Aku melihat satpam tua yang tempo hari menatapku seperti aib. Kali ini, aku balas menatapnya. Dan aku berjanji dalam hati, kalau tak ada yang mau bicara, aku akan buat mereka. Baik, aku tidak akan berhenti sampai aku tahu kebenarannya. Pulang dari cahaya 88 malam itu, aku duduk lama di depan cermin. Wajahku masih wajah yang sama. Tapi ada sesuatu yang berubah di mataku api. Api yang tumbuh dari rasa malu, ketakutan, dan kemarahan yang selama ini kutekan. Semua orang memilih diam. Tapi aku tidak akan diam. Besoknya, aku mulai menyusun rencana. Langkah pertama, menggali informasi dari luar lingkaran klub. Aku menemui Randy, mantan pacar Maya yang dulu sempat kerja jadi soundman freelance di Cahaya ke-88. Kami tak terlalu dekat, tapi aku tahu dia pernah tinggal beberapa bulan di sekitar klub dan mengenal beberapa orang belakang layar. Rara, lama gak ketemu. Kok tumben nyari aku? Tanyanya saat bertemu di sebuah kedai kopi kecil di Tebet. Aku tak basa-basi. Aku cuma mau tahu, ada kejadian aneh gak di Cahaya 88 yang pernah kamu dengar tentang pengunjung, karyawan, atau tamu VIP? Randy mengernyit. Banyak sih, tapi semua ditutup-tutupin. Itu klub memang rapi di luar. Tapi, kalau udah malam dan kamu orang dalam, kamu bakal lihat yang gak kelihatan. Aku menelan ludah. Contohnya, dia menatapku serius. Pernah ada penyanyi baru, gak lama kerja, hilang. Katanya pindah kota. Tapi teman-teman bilang, dia pulang melam-melam, dalam kondisi bingung. Kayak kamu bilang tadi, gak ingat apa-apa. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tunjukkan foto. Pria berjas abu-abu yang dayam-dayam, kuambil dari CCTV kasir. Waktu aku pura-pura ke toilet malam sebelumnya. Pernah lihat dia? Randy menatap foto itu lama. Sering. Namanya Om Reno. Katanya, investor? Datang gak tentu. Tapi kalau datang, semua jadi tegang. Ada yang bilang, dia dekat sama Pak Teddy. Dugaan terburukku mulai menguat. Aku pulang dengan kepala penuh data yang belum utuh. Tapi satu hal sudah jelas. Aku tidak sendirian. Apa yang terjadi padaku? Bukan kebetulan. Malamnya, aku duduk di depan laptop. Kutulis semuanya. Kronologi, nama-nama, tanggal, rasa, perasaan. Kupikir, kalau nanti aku tak bisa bicara, tulisan ini akan bicara untukku. Lalu kutatap layar. Dan dengan jari gemetar, aku ketik satu kalimat terakhir. Aku siap kehilangan segalanya. Asal jangan kehilangan diriku sendiri. Kalimat itu terus berputar di benakku. Saat aku berdiri di depan gerbang kecil, menuju kantor pusat. Pemilik Cahaya 88, PT Bintang Malam Raya. Gedung berlantai 3 yang tampak biasa dari luar, tapi menyimpan sesuatu yang jauh dari kata biasa di dalamnya. Aku berdiri lama sebelum masuk. Kupikir aku akan merasa takut. Tapi justru yang kurasakan adalah kehampaan. Mungkin karena aku sudah kehilangan terlalu banyak hal. Kehormatan, rasa aman, rasa percaya pada tempat, dan orang-orang yang pernah membuatku nyaman. Kupencet bel intercom dan berkata dengan suara tenang. Saya Rara, penyanyi dari Cahaya ke-88. Saya ingin bertemu langsung dengan direktur operasional. Soal kejadian malam Jumat lalu. Tak lama suara pria menjawab. Ada janji? Tidak. Tapi kalau saya tidak diterima, saya akan bicara ke media. Hening. Lalu, pintu terbuka. Aku dipersilakan duduk di ruang tunggu beratse, dingin menusuk. Wanita di resepsionis menatapku tajam dari balik meja. Seolah tahu kenapa aku di sana. Tak lama, seorang pria muda dengan wajah datar memanggilku masuk ke sebuah ruangan kaca. Namanya Bimo, manajer HRD yang katanya mewakili direktur hari ini. Ada apa Mbak Rara? Kenapa tidak langsung melalui manajer klub saja? Katanya, sopan tapi sinis. Aku mengatur napas. Karena saya sudah coba, tapi tak ada yang mau bicara jujur. Saya mengalami sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan malam itu. Saya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia menatapku lama. Kalau tidak ada bukti, ini bisa dianggap fitnah. Aku menarik ponselku. Memperlihatkan rekaman suara dari Randy, mantan karyawan. Suaranya pelan, tapi jelas, menyebut, sering kejadian kayak gini.
tapi ditutup rapat. Ada tamu VIP, orang dalam. Semuanya seperti rahasia perusahaan. Pemotam terdiam sejenak. Tapi hanya sejenak. Kami akan menyelidiki. Tapi untuk sekarang, saya minta Mbak Rara istirahat dulu. Jangan masuk kerja sementara waktu. Istirahat, itu kode halus untuk diam, menghilang, jangan ganggu sistem. Aku berdiri pelan, menahan gemetar. Kalau kalian tidak mau bantu aku cari kebenaran, maka aku akan cari di luar. Bimo tidak menjawab. Tapi sebelum aku melangkah keluar, dia berkata satu kalimat. Berhati-hatilah Mbak, kadang yang dicari bisa menyakitkan. Kalau akhirnya ketemu, aku keluar dari gedung itu dengan perasaan campur aduk. Takut, tapi juga lega. Aku tahu langkahku berbahaya. Aku tahu tidak ada yang akan melindungiku kalau ini berujung buruk. Tapi aku terlalu jauh untuk mundur. Dan malam itu, saat aku menatap langit dari atap kos, aku tahu satu hal. Besok, aku akan kembali ke klub untuk menantang semua yang mereka sembunyikan. Sendirian, aku tidak tidur malam itu. Bukan karena takut aku sudah melewati titik itu, tapi karena pikiranku dipenuhi. Satu hal. Bagaimana caranya membuat mereka buka suara tanpa tahu kalau aku sedang menggali mereka. Pagi harinya, aku menyiapkan diri seperti biasa. Riasan tipis, pakaian kerja, senyum palsu. Tapi kali ini aku membawa sesuatu yang berbeda di dalam tas kecilku. Alat perekam ini, yang kupinjam dari Randy. Saat malam tiba dan aku melangkah masuk ke cahaya 88, semua terasa seperti D, J, Fu, musik, lampu, orang-orang semua tampak normal. Tapi aku tahu, di balik semua itu ada yang busuk. Maya terlihat kaget melihatku kembali. Rar, kamu balik? Kukira udah resign. Aku cuma butuh waktu, jawabku sambil tersenyum. Sekarang, aku baik-baik aja. Lagian, siapa lagi yang bisa bikin tamu betah kalau bukan kita? Aku melangkah menuju lounge. Tempat itu, sofa itu, dan di sana duduk pria itu lagi. Pria berjas abu-abu, tenang, memegang gelas, matanya tajam, tapi menyimpan senyum. Kupaksakan diri mendekat. Selamat malam Om Reno, ucapku dengan suara selembut mungkin. Dia menoleh perlahan, senyumnya menyipit. Oh, kamu yang waktu itu pingsan ya? Sudah pulih rupanya. Aku menelan ludah, menahan amarah. Sudah Om. Terima kasih atas perhatiannya malam itu. Ia tertawa kecil, lalu menepuk sofa di sampingnya. Duduklah. Temani saya sebentar. Dan aku di tempat yang sama di mana aku pernah bangun dengan rasa kehilangan paling besar. Tangan kiriku diam-diam menyalakan perekam di balik tas. Aku tahu, ini gila, tapi aku tidak punya pilihan lain. Obrolan kami awalnya ringan, tentang musik, tentang kerja malam, tentang dunia hiburan. Lalu dia bertanya. Suaranya datar. Kamu benar-benar gak ingat malam itu? Jantangku mensalos, aku menggeleng. Pura-pura bingung. Kenapa memangnya Om? Dia hanya tersenyum. Kedang. Lupa itu anugerah. Tapi kalau kamu terlalu ingin tahu, kamu bisa kehilangan lebih dari sekadar ingatan. Kata-katanya menusuk. Tapi aku tetap tenang. Kalau aku tahu sesuatu, kira-kira apa yang akan terjadi? Ia menatapku lama. Lalu berkata lirih, yang paling berbahaya bukan apa yang kamu tahu, tapi siapa yang tahu kamu tahu. Aku langsung berdiri dengan senyum tipis. Maaf, Om, aku harus ambil napas sebentar. Aku melangkah mundur pelan, berbalik, dan masuk ke toilet sambil gemetar hebat. Ku peluk tasku arat-torat. Di dalamnya, suara itu sudah terekam. Malam itu, aku pulang lebih cepat. Ku peluk tasku seperti menyimpan harta karun, dan saat aku menutup pintu kamarku, aku tahu, aku punya sesuatu yang bisa membuka semuanya, tapi juga bisa menghancurkan semuanya. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, memutar ulang rekaman suara Om Reno. Tangannya tak menyentuhku, tapi kata-katanya menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah ku terima. Ancaman halus, pengakuan samar, dan yang paling penting, kesombongan seseorang yang merasa tak tersentuh. Aku tahu ini bukan lagi tentang aku saja. Bukan hanya tentang satu malam di sofa klub. Ini tentang banyak perempuan yang mungkin tak pernah bicara, tak pernah sempat. Tapi bagaimana aku bisa membuat suara kecilku terdengar di tengah sistem yang terlalu besar dan rapi. Lalu aku teringat sesuatu.
tulisan di laptopku. Malam-malam panjang yang kuisi dengan cerita, ingatan, dan ketakutanku. Itu bukan cuma catatan, itu adalah senjata. Malam itu juga aku menulis ulang semuanya. Lebih rapi, lebih tajam, tanpa nama, asli, tanpa fitnah. Tapi dengan cerita yang terlalu spesifik untuk diabaikan. Lalu aku buka media sosial. Aku unggah cerita itu secara anonim ke sebuah akun yang selama ini kupakai hanya untuk melihat-lihat. Judulnya, malam itu aku terbangun tanpa busana. Di sofa klub aku tahu, jika cerita ini sampai ke telinga yang tepat, akan ada badai. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa diam selamanya. Aku tidak akan lari lagi. Keesokan harinya, aku bangun dengan ratusan notifikasi, komentar, pesan, DM. Sebagian besar menanyakan, apakah ini kisah nyata? Kenapa kamu berani mengungkapnya sekarang? Apa kamu aman? Dan satu akun DM masuk dengan nama yang tak asing, suara kita, Aid, akun komunitas perempuan yang sering membela korban diam-diam. Kami membaca ceritamu. Jika kamu siap, kami bisa bantu menyuarakan lebih besar. Tapi pastikan, kamu tahu risikonya. Aku membaca DM itu berkali-kali. Aku tahu ini bisa mengubah hidupku. Tapi aku juga tahu aku tak bisa mundur lagi. Tidak sekarang. Kupijit balasan. Saya siap. Mari kita mulai. Pesan itu kukirim dengan jari gemetar. 5 kata yang terdengar sederhana, tapi begitu berat di hati. Karena sejak detik itu, semuanya berubah. Pagi harinya, saat aku membuka ponsel, notifikasi meledak seperti bom waktu. Tag namaku ada di mana-mana. Akun @suara kita, ID telah mengunggah ulang kisahku dengan narasi yang lebih kuat dan judul yang bahkan lebih menggetarkan. Pengakuan seorang penyanyi klub. Aku bangun tanpa busana dan tanpa ingatan. Komentar membanjir. Ada yang mendukung, ada yang menuduhku mencari perhatian, ada yang bilang aku hanya sedang cari sensasi. Dan yang paling membuat jantungku nyeri, ada akun bot yang membocorkan wajah dan identitasku, namaku, fotoku, klub tempatku bekerja. Sekarang semua mata mengarah padaku, bukan lagi cerita anonim. Ini tentang aku, Rara. Teleponku berdering tak henti. Maya, manajer klub, menelepon berkali-kali. Aku tidak mengangkat. Kemudian, ada panggilan dari nomor tak dikenal. Aku dengan ragu, Rara, ini Bimo. Kamu tahu tindakanmu ini bisa dianggap mencemarkan nama baik kan? Suaranya dingin, berbeda dari sebelumnya. Aku hanya menyuarakan apa yang kualami. Jawabku pelan. Kamu gak tahu siapa yang kamu lawan, katanya. Hampir berbisik, tolong Rara, hentikan ini sebelum semua jadi buruk buatmu. Aku telepon dengan napas berat. Hari itu juga, aku menerima surat pemberhentian dari tempat kerja. Tanpa sidang, tanpa diskusi. Hanya sebuah kalimat pendek di email. Kami memutuskan kontrak kerja Anda efektif hari ini. Hatiku hancur. Tapi, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kalah. Karena saat aku membuka Instagram sore itu, aku melihat hal yang tak kusangka. Justice for Rara menjadi trending. Ratusan perempuan mengirim pesan. Banyak dari mereka juga bekerja malam. Banyak dari mereka juga pernah mengalami dan memilih diam. Tapi sekarang, karena satu suara, mereka mulai bicara. Malam itu, aku menangis, bukan karena takut, tapi karena lega. Karena akhirnya, aku tidak sendirian. Malam itu, aku menangis bukan karena takut, tapi karena lega. Karena akhirnya, aku tidak sendirian. Aku duduk di depan layar laptop, dengan air mata masih menggantung di pipi. Bukan kesedihan, tapi tangisan, kemenangan yang terasa asing dan manis. Pesan-pesan masuk terus berdatangan. Ada seorang ibu yang berkata, anaknya pernah mengalami pelecehan di tempat kerja. Ada seorang mantan penyanyi kafe yang mengaku pernah dibungkam oleh manajernya. Ada seorang gadis berusia 17 tahun yang hanya menulis, Kak Rara, terima kasih. Sekarang aku tahu aku tidak salah. Dan di tengah semua itu, aku mendapat undangan dari @suara kita, ID. Mereka ingin aku berbicara di sebuah forum online sebagai narasumber utama. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Seketika aku ingin mundur. Aku bukan pembicara.
Aku bukan aktivis. Aku hanya perempuan biasa yang dulu pernah takut. Tapi kalau aku menolak, siapa yang akan bicara untuk yang belum siap? Siapa yang akan berdiri untuk mereka yang masih terperangkap? Malam itu, aku duduk di depan kamera, dengan lampu ring kecil, dan suara jantungku mengalahkan suara AC kamar. Namaku Rara, kataku pelan. Dulu aku bekerja di sebuah klub malam. Suatu hari, aku bangun tanpa busana, tanpa ingatan, dan tanpa suara untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi hari ini, aku berdiri di sini. Bukan untuk menceritakan aib, tapi untuk menyuarakan kenyataan. Mataku menatap kamera dalam-dalam, karena kita bukan salah satu-satunya. Dan kita tidak seharusnya diam. Setelah webinar itu selesai, aku duduk lama. Bukan untuk mengecek komentar, tapi hanya untuk menarik napas. Aku sadar, satu hal aku tidak lagi menjadi korban dari malam itu. Aku adalah seseorang yang bertahan, dan bangkit dari malam yang pernah menelanku. Hari-hari selanjutnya, tidak selalu mudah. Ada gosip, ada cibiran, tapi ada juga tenggen-tenggen yang menolongku naik. Aku mulai menulis lebih banyak. Bercerita di podcast, diundang ke komunitas. Bahkan, suatu hari, seseorang dari pihak manajemen lama klub menghubungiku kembali. Kami salah, Rara. Maaf, kalimat itu tidak menghapus semuanya, tapi cukup untuk menunjukkan perubahan itu mungkin. Kini, setiap kali aku melewati klub itu tempat, semuanya dimulai aku, tidak menunduk lagi. Aku tersenyum. Karena aku tahu, aku pernah jatuh, tapi tidak selamanya tertinggal. Aku adalah Rara. Dan kisahku, bukan akhir ini adalah awal dari begitu banyak suara yang akhirnya terdengar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Rara. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar untuk cerita selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia, serta mendapat rezeki berkah barokah.